generasi masa depan. Selalu rajin belajar dan berdoa pada Tuhan. Pemuda Indonesia jadi pemuda perkasa. Pemudi Indonesia untuk masa depan bangsa. Thinking globally, basically locally. Thinking globally, basically locally. Agar kita punya karakter dengan ragam kebudayaan. Budaya kita, budaya Indonesia, beragam suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Budaya kita, budaya Indonesia, beragam suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, generasi masa depan, selalu rajin belajar dan berdoa pada Tuhan. Pemuda Indonesia jadi pemuda perkasa. Pemudi Indonesia untuk masa depan bangsa. Thinking globally, basically locally. Thinking globally, basically locally. Agar kita punya karakter dengan ragam kebudayaan. Budaya kita, budaya Indonesia, beragam suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Budaya kita, budaya Indonesia, beragam suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Kandang ya, Kapongan, Desa Kapongan, yang kebetulan ini alumni SMP Negeri 1 Kapongan. Memang saya harap kehadirannya. Yang terhormat Bapak Komite beserta Ibu Komite SMP Negeri 1 Kapongan, Ibu Kepala Sekolah SDN Kapongan 1. Yang terhormat Bapak Ketua RT, yang terhormat Bapak Kampung, datang ya, ada ya, terima kasih. Yang terhormat Ketua Takmir Musola SMP Negeri 1 Kapongan, dan yang terhormat para undangan, Bapak Ibu undangan, beserta Bapak Ibu guru SMP Negeri 1, keluarga besar SMP Negeri 1 Kapongan mengadakan acara tasakuran pelepasan siswa
siswi SMP Negeri 1 Kapongan tahun pelajaran 2023-2024. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena hari ini cerah sekali. Kita sudah mulai tadi acara demi acara sudah kita lalui bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada wali murid. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari wali murid sudah menyerahkan siswa-siswinya selama 3 tahun dididik di SMP Negeri 1 Kapongan. Banyak ilmu yang didapatkan. Harapan saya ke depannya jangan hanya berhenti di sini. Jadi perkembangannya jalannya masih panjang. Tolong lanjutkan sekolahnya, baik itu ke SMA ataupun ke SMK. Karena zaman sekarang kalau ijazah SMP mau bekerja masih sulit ya. Jadi paling tidaknya ada ijazah SMK, SMA. Tetapi harapan saya kedepannya lulusan sini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, minimalnya perguruan tinggi. Mengapa? Seperti orang mau mengejar burung, mau ngambil burung, kalau tidak punya tembak masa mau terbang? Tidak bisa. Ijazah itu merupakan suatu alat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi harapan saya Bapak Ibu, tolong setelah lulus ini jangan dinikahkan. Iya, jadi tolong lanjutkan. Sekolahkan dulu, tuntut ilmu setinggi mungkin. Karena kedepannya perkembangan ini masih merasa kesulitan kalau misalnya lulusan SMP mau kerja. Jadi harus jenjang yang lebih tinggi. Itu ya harapan saya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di sekolah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Itu yang pesan saya untuk anak didik saya. Kemudian Bapak Ibu sudah menyaksikan ya acara demi acara. Hiburan di depan ini merupakan karya dari murid-murid kita. Jadi ada beberapa tari yang memang diajari oleh murid sini, masih kelas 8. Jadi ada beberapa tari yang dibimbing, diajari gerakannya. Tiap hari pulang sekolah latihan saya mendampingi. Jadi alhamdulillah murid sini punya talenta untuk mengajari tari. Kemudian untuk musik Bapak Ibu, musik ini masih baru. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya mulai tadi deg-degan, takut anak yang main musik itu tidak ada karena baru beberapa latihan. Jadi saya ke depan tadi bingung carikan. Ini yang mengajari musik dan yang mengajari drum band ini alumni SMP Negeri 1 Kapongan. Jadi jangan dibuang ya SMP Kapongan, jangan dihina. Karena lulusan sini banyak yang sudah berprestasi, banyak yang kerja baik di pemerintahan ataupun swasta. Jadi ada yang pegawai bank, ada BRI ada, kemudian di PLN ada, di air ada, di tentara ada, lulusan sini. Jadi yang mengajari musik tadi itu hanya beberapa kali latihan, itu alumni sini. Drum band yang tadi siang di Pawai itu alumni sini juga yang mengajari. Jadi saya merasa bangga karena saya bukan baru di sini. Ya baru ditempatkan kepala sekolah,
tapi 26 tahun saya mengajar di sini. Ya, Mas Hendro ya, ya. Jadi mungkin di antara wali murid ini ada murid saya. Ya, termasuk Bapak Kepala Desa. Hanya mungkin dikenalnya Hendro, Bu Muyati getak dulu. Ya, karena ketika ingin perubahan, ingin murid saya pandai, ingin murid saya berhasil. Itu dalam benak saya. Kemudian harapan saya kepada Bapak Kepala Desa, Bapak RT, Bapak Kampung, Bapak Komite, semuanya. Harapan saya bagaimana sekolah ini menjadi sekolah impian, sekolah favorit di daerah Kapungan ini. Karena masih banyak ya Bu ya. Saya tadi bilang ke Bu Darmini, harapan saya murid SD Kapungan 1 semua ke sini. Harapan saya, harapan semua guru bisa masuk ke sini. Jadi saya minta tolong Pak Hendro, bagaimana warganya mencintai sekolah ini. Karena ini sekolah milik Kapungan. Saya bukan asli Kapungan, ya Bapak Komite. Saya asli Mimbaan. Saya ditempatkan dinas di sini sejak 93. 2019 saya diangkat jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Atap Kandang, masih Kapungan. Yang Januari barusan 2024. November, tanggal 7 November saya dilantik menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Kapungan. Tidak terbersih di sini saya. Gak tahu karena saya ditempatkan ya karena saya punyanya orang dinas, ditempatkan di mana saja siap ya Bu ya. Kalau sudah PNS siap ditempatkan di mana saja. Itu prinsip saya. Kemudian kok masuk sini lagi? Jadinya harapan saya minta bantuan kepada aparat yang di sini, warga di sini, terutama murid saya, terutama bapak-bapak yang asli Kapungan, bagaimana mendorong warganya minta tolong Pak Hendro. Bagaimana caranya anak masuk sini? Kelanjutannya saya sering mungkin nanti ke kantor desa. Saya minta tolong, ini saya sekarang masih kekurangan murid. Saya ingin menjadikan sekolah ini seperti dulu. Dulu sampai buang murid ya Pak Hendro ya. Sampai jerit-jerit di Diknas di sini kelebihan murid, buang murid. Sekarang saya butuh murid. Sampai namanya baju ya Bu, diantarkan ke sekolah biar anak mau masuk sini. Dan terang-terangan itu Bu, saya minta sumbangan pada guru-guru Beremacarana dapat baju itu. Jadi sumbangan guru-guru dari sertifikasinya saya minta iuran itu. Iya, sungguhan, dari mana uangnya? Biar mendapatkan murid. Bagaimana ini Kapungan ini? Saya ingin mengembalikan citra Kapungan seperti dulu. Dari mana? Ya minta bantuan bapak-bapak. Kemudian minta bantuan dari wali murid. Wali murid yang sudah lulus minta tolong kalau ada tetangganya yang mondok, dak kerasan, tolong dibawa ke sini untuk masuk sini. Bagaimana besok SMP Kapungan ini dipimpin oleh orang asli Kapungan. Jadi biar jadi kepala sekolah di sini, guru-guru di sini, itu harapan saya. Karena ini milik Kapungan ya Pak Hendro, bukan milik Mimbaan ya. Kenapa orang Kapungan tidak mau sekolah di sini? Kok memilih ke lain zona? Sampai saya berpikir di otak saya, percuma zona-zona. Kenapa? Melalui offline masuk. Di sini tidak kedapatan murid. Kalau kita kompak, bagaimana membesarkan sekolah ini? Ini punyanya Kapungan. Kok bisa dibiarkan murid anak-anak Kapungan tidak sekolah sini? Akhirnya ini akan
redup tidak punya murid, jadi kampungan, tidak punya sekolah jadinya pas. Masa itu yang diharapkan? Jadi saya minta tolong kerjasamanya, makanya saya butuhkan Hendro harus datang, Bapak Ketua RT harus datang, Pak Kampung datang, komite pasti datang. Kalau komite itu harus datang ya. Kemudian kepada sekolah SD Kapongan harus datang karena muridnya sana paling banyak. Sekarang berapa kelas, Bu? 4 kelas. Iya. Berarti kelas 5-nya berapa kelas? 3. Coba 3 masuk sini semua ada, Bu. Lah lumayan. Bagaimana cara mendukungnya? Monggo Ibu Kepala Sekolah, Bapak Hendro, coba warganya nanti dikumpulkan, Pak Kampungnya nanti. Saya minta tolong itu dah. Bagaimana membesarkan sekolah ini? Kok tidak mau sekolah di sini? Guru-gurunya canggih-canggih, Pak. Itu guru-gurunya, ada 7 guru penggerak. Siap bertanding. Kalau masalah pembelajaran, kalau matematika, ayo dah, pun tak tahu kibe dah ke kantor saya dah. Saya pinterkan itu anaknya kalau tidak percaya, ayo. Nah, oleh karena itu ya, itu memang saya ingin seperti itu, ingin memang menyampaikan, ingin ketemu saya dengan bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, SMP Kapongan ini ada 2 rencana. Yang pertama, sudah terbentuk orang tua asuh. Jadi orang tua asuh itu apa? Karena saya melihat banyak anak yang yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak yang betul-betul tidak mampu. Saya bentuk orang tua asuh. Dari mana anggotanya? Jadi dana-dana ibu, saya bilang begini ke guru-guru, daripada bapak ibu nyumbang keluar, tidak temu karuannya, sumbang ke orang tua asuh ini, langsung disalurkan kepada anak didik kita, biar tidak berhenti sekolah. Ada yang tidak bisa bayar buku LKS, ada anak yang tidak bisa bayar buku LKS. Terus Bu Anu bilang ke saya, oh sudah, suruh ke sini, jangan berhenti. Akhirnya anaknya sekarang mulai membaik, sudah kerjanya sudah mulai berubah. Yang dulu nimbangi jahe, sekarang sudah saya nyetir VR, Bu. Kurang berapa Pak Karyono, betul itu. Akhirnya dengan itu saya terdorong untuk membentuk orang tua asuh, sehingga terbentuk sudah. SK belum buat, SK belum selesai. Pak Karyono mana SK-nya? Pak Karyono ketuanya. Bu Yuli sudah bendaharanya, sudah menyalurkan. Jadi uang itu sudah dapat, sudah disalurkan. Saya tidak mau tahu siapa yang menyumbang. Yang penting dana ada, kemudian sudah disalurkan kepada anak-anak yang betul-betul tidak mampu, anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu. Kalau yatim piatu kaya enggak. Yang yatim piatu, yang miskin, kemudian orang yang betul-betul tidak mampu. Saya suruh datangi dulu ke rumahnya. Jadi ada semacam itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya punya rezeki, mau menyumbang ke anak yatim piatu, monggo ke sekolah. Karena sudah ada panitianya di sini untuk menyalurkan, daripada disalurkan ke orang tidak ngerti ya, kalau itu kan untuk pendidikan ya. Jadi anak itu tidak sampai berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak Komite, Pak Kepala Desa, musola ini kan dipakai sholat duha. Harus sholat duha, harus saya. Duhur harus berjamaah. Pak Tohir takok nerasakina, mun kira tak apa tepak Bu, ambu tak apa jenga, duha takok rempak. Begitu Pak Tohir. Musolanya atasnya keropos. Saya sudah lihat ke belakang. Kalau bawahnya sudah bersih, yang kotor-kotor itu sudah dibelikan obat, sudah bersih, jedeng-jedengnya sudah bersih, monggo dicek. Saya masuk sini kotor banget, sekarang sudah bersih. Hanya atasnya ini butuh perawatan, butuh. Jadi saya bentuk panitia, nanti akan saya undang lagi, nanti akan saya undang untuk intinya ada panitia seperti dulu tuh Hendro. Dulu kan pakai anu ya, pakai omplong ya, pakai dana orang tua nanti. Ya sukarela, wong itu musola. Kan itu harta yang akan kita bawa mati besok ya.
Kalau dunia mungkin dibuang ya, tapi harta yang akan ceket besok mati ya musola dan menyantuni anak yatim piatu dan ilmu yang bermanfaat. Ya betul ya. Ya, jadi nanti berikutnya akan ada kepanitiaan itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Saya kira itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkata berjuta makna. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Guru memberi setitik ilmu. Guru memberi secercak pengetahuan. Tak putus asa walau pelut mengucur. Semua ilmu kau wariskan. Tak peduli perbedaan. Semua sama perlakuanmu. Semua kau lakukan demi generasi penerus bangsa. Kadang kami membuatmu marah, membuatmu kecewa terhadap kami. Tapi engkau masih bisa bersabar, ikhlas menasehati kami. Kami minta maaf guru. Waktu berjalan begitu cepat. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Air mata luruh, hati kami hancur. Kami selalu merindumu tanpa batas dan akhir. Kau takkan pernah terganti. Cahaya yang kau bawa ke dalam kelas, kami kan selalu mengenangnya. Guru tercinta, doa kami tulus untukmu. Terima kasih telah memberi kami sayap untuk terbang ke langit pengetahuan. Meski kita berpisah, di dalam hati kau akan selalu menjadi pahlawan yang sejati. Jasa-jasamu tak dapat kami balas, kan kami kenang sepanjang masa. Terima kasih guruku. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Kapongan beserta keluarga, Ibu Muyati. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kapongan, Bapak Endro beserta aparat desa. Yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf SMPN 1 Kapongan. Seterusnya yang ketiga, yang saya hormati segenap panitia yang dikomandani oleh Ketua Panitia Bapak Thohir. Yang saya hormati segenap wali murid baik kelas 7, 8 dan 9
dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi murid kelas 7, 8, dan 9 SMPN 1 Kapungan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingganya saya dapat memenuhi undangan Ibu Muyati untuk menghadiri malam tasyakuran, malam pelepasan, malam perpisahan murid kita kelas 9. Maaf saya lupa, salah satu undangan belum saya sebut, yaitu Kepala Sekolah SDN 1 Kapongan, Ibu Darmini, yang kebetulan pacar saya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Kapongan, bahwasanya malam hari ini merupakan malam 1000 kenangan. Sebetulnya malam 1000 kenangan bagi murid-murid kita yang akan keluar dari SMPN 1 Kapongan. Sehingganya Ibu Muyati menjembatani kemauan daripada wali murid dan murid. Kami selaku ketua komite mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena Ibu Muyati meskipun ada surat dari Dinas Pendidikan, kita dilarang untuk mengatakan ini dan itu, tetapi yang namanya wali murid itu tidak bisa kita menolak kemauan daripada murid-murid. Yang jelas betul apa yang disampaikan Ibu Muyati, anak-anak itu anak saya lupa sudah ya. Kenapa Bu? Pada waktu kakak saya diselenggarakan malam perpisahan, sedangkan yang saya, Ibu masih menawarkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Ibu Muyati dapat menangkap permasalahan itu, sehingganya Ibu Muyati itu bersiap-siap seandainya dipanggil oleh Dinas Pendidikan. Takut hikiri. Tapi Ibu jangan sampai patah semangat. Jangan patah semangat, karena ini demi anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku ketua komite mengucapkan terima kasih kepada Ibu Muyati beserta Dewan Guru dan staf. Betapa beratnya selama 3 tahun Bapak Ibu itu sudah mengorbankan keluarga, mengorbankan anak, dan mengorbankan semuanya demi mendidik, menciptakan anak-anak kami yang lebih bermanfaat bagi orang tua maupun bagi masyarakat. Ini yang penting bagi kita. Selaku perwakilan dari wali murid, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muyati, meskipun Ibu Muyati itu baru beberapa bulan di sini menggantikan Bapak Suri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk orang tua murid, dengan upaya daripada sekolah, ini berarti Bapak Ibu wali murid itu sudah dapat berkolaborasi. Artinya saling sumbang pikiran, saling sumbang yang lain demi terselenggaranya acara ini. Meskipun betul apa yang disampaikan Ibu Muyati, tak mangke seminta ya, namun Ibu Muyati bisa mengemas permasalahan ini sehingganya acara ini bisa diselenggarakan, meskipun apa yang disampaikan oleh Bapak Thohir tidak sesuai dengan harapan. Namun saya percaya
Ibu Muyati sudah membentuk panitia, berarti ini sudah mengupayakan, meskipun dana yang terkumpul tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun acara ini betul-betul diimbangi oleh wali murid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cukup gembira kepada wali murid kelas 9 maupun 7 dan 8. Saya sekali mengucapkan terima kasih, karena terus terang tugas dari Bapak Ibu selaku wali murid belum sampai di sini. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Muyati tadi, tolong dilanjutkan. Tolong dilanjutkan, karena jadi kepala desa bisa ditanyakan ke Pak Endro, "Empian ijazah nana apa Pak tiba tinggi? Beni SD Bu, beni SMP, paling rendah itu SMA. Itu kejarlah SMA, kejarlah SMK dan lain sebagainya." Namun Bapak Ibu jangan khawatir, ya jangan khawatir, karena terus terang semua sekolah itu akan menanggung keluaran dari SMP yang dibutuhkan. Seandainya ke SMA, monggo silakan kita berkolaborasi dengan guru-guru SMP, karena guru SMP ini sudah memahami kepada karakter anak. Anak ini bisa ke SMA, anak ini bisa ke SMK, itu sudah punya link sudah. Ya, guru-guru itu sudah punya sudah. Karena terus terang setiap harinya yang namanya guru itu selalu mengajar daripada murid-murid kita. Tapi Bapak Ibu jangan was-was. Tidak mungkin anak-anak kita itu tidak akan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang kurang bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ibu Muyati pesan kepada kita, terutama komite, terutama kepala desa, ya kepala desa, minta tolong murid ojek kaki ke SMPN 1 Kapongan dari kelas 6. Tapi saya dalam pikiran saya, masa iya Pak Hendro ya nyuruh akalan dengan nyuruh akajuglengan, kan tidak mungkin. Iya kan tidak mungkin. Satu contoh Pak, saya tidak akan jauh-jauh beri contoh ya, seperti SDN 1 Kapongan. Sekarang murid kelas 1-nya itu 106. Dari mana itu? Anak buana atau buat rakyat Pak Hendro Sakoni SD kepala desa Kapongan itu sedikit muridnya Pak, sedikit. Itu yang banyak dari luar. Sekarang berlomba-lomba yang namanya sekolah menyediakan baju merah putih, olahraga demi mengais murid. Tapi di SD Kapongan cuma nyagiraki online pendaftaran online itu sudah 106 ya, 106. Jadi kami selaku komite menyarankan kepada Ibu Muyati, tolong jangan minta ke Pak Endro ya. Bro Pak Endro itu yang pertama berhubungan dengan cabang dinas atau PTT atau Korwil. Kita minta ke Korwil untuk mengumpulkan kepala sekolah sekecamatan Kapongan. Sudah itu diromat sudah kepala sekolah itu. Ya. Karena terus terang yang jelas Ibu Muyati tidak bisa sendirian. Musuhna banyak. Tidak cuma kepala sekolah SMP Bu. Ya, tidak cuma dengan kepala sekolah SMP. Terutama di dalam, kuasai di dalam dulu ya, kuasai di dalam dulu, baru kita menghormati Korwil, minta tolong suruh berkumpul kapan, di mana tempatnya. Ya sama banyak pun terjajan. Itu Bu, cara yang baik untuk murid kita di SD sekecamatan Kapongan. Sekali lagi Bu Muyati ceknya geraki Pak Endro. Yang kedua Bu, ya yang kedua,
Saya minta maaf. Tadi ibu rasan-rasan masalah musola. Saya mau mengeluarkan perolehan saya sendiri. Seperti di Kapongan 2, Pak. Dulu istri saya di Kapongan 3, pindah ke Kapongan 2. Tadi musola. Ya. Kepala sekolah yang dahulu sudah rembuk dengan kepala sekolah yang satunya, tidak jalan-jalan. Akhirnya saya beri cara, coba kumpulkan, gurunya kumpulkan dulu, bahwasanya nari yang madege musola. Pertama, kamu harus minta sumbangan ke guru-guru. Minta bota, saya minta PC, Pak, minta bota, bedi. Setelah itu bentuk panitia ke wali murid. Betul apa yang sampaikan Ibu Mujati, bentuk panitia dari wali murid. Baru kekurangannya limpahkan ke wali murid. Tapi Bu, sesuai dengan apa yang sampaikan tadi, maaf lanceng ya Bu, di dalam kuasai dulu, ya, di dalam kuasai dulu. Karena ya di dalam kita bisa pegang, tapi di luar yang namanya wartawan dan lain sebagainya nemu boy, ya, nemu boy. Ini dipanggil inspektorat tahu, ya, dipanggil Pak Andi tahu, ya, karena sudah lengkap, pernyataan lengkap dari wali murid dan lain sebagainya, enak Bu, jalan terus. Ini trik Bu, ya, trik saya. Jadi ya maaf Bapak Ibu guru, mun saya malah Ibu Muyati, saya minta maaf, minta sumbangan jelas, ya, minta cuti. Nah saya nyumbang ke gereja sakone, Pak Indro paling banyak lagi. Saya kira itu dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, yang kami hormati Bapak Komite beserta Ibu, Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, serta anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Kapongan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin mengumumkan siswa yang telah berjuang keras untuk mengharumkan nama SMP Kapongan di tingkat Kabupaten Situbondo. Dengan semangat yang membaja, siswa ini berlatih dan dilatih oleh pelatih yang sangat berkompeten. Prestasi yang diraih dalam bidang olahraga, baik saya panggil yang nomor 1, Alifa Sahra Taufika, juara 2 atletik Kabupaten Situbondo. Kepada Alifa mohon berkenan untuk ke pentas. Yang kedua, Zainul Hadi, juara top 10 catur Kabupaten Situbondo. Kepada Zainul Hadi mohon ke pentas. Yang ketiga, Alif Noval Amrullah, juara 3 lomba petang MKKS Kabupaten Situbondo. Mohon orang tua atau wali murid untuk mendampingi siswa yang dipanggil untuk ke pentas. Pemilihan siswa yang berkarakter ini anak-anak berdasarkan pengamatan Bapak Ibu guru selama 3 tahun kalian berada di SMP ini. Jadi siswa yang dipanggil ini merupakan perwakilan dari kalian semua. Yang pertama adalah siswa yang berkarakter disiplin. Siswa yang saya panggil ini anak-anak selama berada di SMP Kapongan selalu masuk ke sekolah. Dia selalu rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ketika bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, dia tidak lupa bersalaman dan senyum tersungging di bibirnya. Siapa dia? Saya panggil Handoko, kelas 9A. Disilakan kepada Handoko. Bapak Ibu yang mewakili, Bapak Ibu wali atau orang tua dari Handoko mohon ke pentas untuk mendampingi Handoko. Siswa yang berkarakter yang kedua adalah sopan. Siswa ini selalu tersenyum. Ketika diberi tugas oleh Bapak dan Ibu guru, dia selalu mengatakan, "Iya Bu, baik Bu." Ya, tidak pernah ada wajah yang dilipat ketika bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Kata-kata yang dikeluarkan selalu kata-kata yang sopan, tidak ada kata yang keras, itu tidak ada. Baik, biar tidak penasaran, saya panggil siswa yang bernama Emalia, kelas 9C. Mohon kepada Emalia dan orang tua untuk ke pentas. Siswa yang berkarakter berikutnya adalah Rapi. Siswa ini selama berada di SMP Kapongan, baju selalu dimasukkan, meskipun banyak di antara teman-temannya yang selalu dikeluarkan. Dan dia tidak pernah ada catatan di BK, selalu berperilaku baik
tidak pernah melanggar tata tertib sekolah. Siapa dia? Saya panggil Muhammad Rehan Rizal Al-Ghazali, kelas 9B. Mohon wali dari Ananda Al-Ghazali untuk ke pentas. Orang tua dari Al-Ghazali. Mohon orang tua atau wali dari Muhammad Al-Ghazali untuk ke pentas.
jena tembeng paneka maksud kageme cerita pembukaan tapi tak langkong boleh gak anak foto dua jebel mibada salah hela tentang sejarah alas digrum asal epon saya samangke neka sebut cocok tok engki paneka cerita gina kalaben tak